wa anta taj'alul hazana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan yang di ini ya, yang di dars berapa ini kemarin? Dars 4 ya. Ya. Ini kemarin udah selesai, kita masuk hari ini insya Allah kita latihan ya. Di tamarinu, ya latihan yang pertama. Sebelumnya ini ya, ada tugas membuat ini ya. Siapa yang sudah hadir? Ustazah Ana sebenarnya, cuman Ustazah Ana nggak Oh, ada. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Nanti aja ya. Dokter Dewi Oh, Ustazah Ananya belum datang. izin. Oh izin berarti Dokter Dewi. Pak, saya Dokter Dewi belum. udah siap belum? Belum. Iya nggak apa-apa, nanti ditanya-tanya aja gampang-gampang tuh insya Allah. Iya, Pak. Ya sudah. Ya. Ya sudah, ya sudah, ya sudah, nggak apa-apa. Kita ini aja masuk ke latihan ini ya. Ya, di sini masuk ke latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Berarti ini mengikuti konteks yang di atas yang kemarin kita bahas ya. Nah, silakan yang pertama baca. Kenta. Saya masih nyetir mobil Ustazah, belum nyampe Oh sebentar lagi iya nyampe iya, fi rumah. amanillah. Ustazah. Tayyib, yang siap Umi Ida, tafadhol. Yang ini ya, nomor 1 ini Ustazah ya. Yang Aina Dhahaba. Aina Dhahaba Ibrahim. Aina Baik, ini zahaba di Ibrahim. ya. Aina Dhahaba Ibrahim. Abu atau Ibrahim di tempatnya Umi, di kitabnya? Ibrahimah. Ibrahim saja, nggak ada abunya. Ada Ustazah Afan. Afan. Aina Dhahaba Abu Ibrahim. Iya, artinya apa Umi? Aina di mana Abu berarti bapaknya Ibrahim keluar di mana keluarnya Bapak Ibrahim ya Ustazah? Gimana Ustazah ini? Iya. Jadi kemana perginya abahnya Ibrahim? Ya, ayahnya Ibrahim maksudnya gitu ya. Kemana? Ya, Jadi bukan di mana, tapi kalau di sini melihat konteks kalimatnya kemana? gimana? Kemana ayah Ibrahim pergi gitu ya? Kemana Umi? Jawabannya? Hmm? Umi Ida, suaranya ada tidak ya? Atau terpental? Ketutup Ustazah. Afwan sebentar. Ibrahim berarti Ibrahim. Sebentar Ustazah, ini harus nyari ini. Ibrahim. Sebentar Ustazah. Ilma Madrasati. Sebentar. Harus Islam ilasu ya Ustazah. Apa? Iya. Bagaimana jawabannya? Baik. Sebentar saya. Abuka Ibrahima Edahaba Abu Ibrahim
Abu Ibrahimi Hmm? ilasu ya. Mana ini? Ibrahim itu mamnu minas sorf, dia tidak boleh berkasroh kalau dia menjadi mudhaf Oh, ilaih. baik tetap ya. Dhahaba Abu Ibrahima ila suki. Ya, langsung juga nggak apa ya. Dhahaba ila suk. Ini langsung nggak apa-apa, Mi. Ya, jadi kan di dalam dhahaba ini di dalamnya ada dhamir mustatir, takdirnya kemana? Abu Ibrahim. Ya, dhahaba ila suk. Dia pergi ke pasar. Naam, jamil. Barakallahu fikum. Lanjut berikutnya nomor 2, silakan. Umi Ridya, silakan. Wa ibnu zahabat ummuhu. Wa aina zahabat ummuhu. Kemana? Wa aina zahabat ummuhu. Mm-mm. Zahabat illa kholati Zainab. Iya, Zainab. Ini ya jawabannya. Zahabat ila khalati Zainab, ya. Pergi ke ke bibiku. Jadi ke saudara perempuannya ya. Ke saudara perempuannya ibunya Ibrahim. Nah, lanjut berikutnya. Soal nomor 3, silahkan. Siapa tadi? Dokter Dewi ya? Baik. Saya ya. Mata roja'a. Mata roja'a Ibrahimu minal Minal madrasati. minal madrasati Artinya? mata. Kapan ya? Ya, Mata. kapan? Kapan pergi roja Roja Ibrahim itu pergi? kembali. Hah? Roja itu Roja kembali. pergi. Oh, kembali. Kapan Ibrahim pergi kembali dari Kembali apa saja, nih? nggak usah pergi, Umi. Oh iya iya iya. Kapan Kapan Ibrahim Ibrahim kembali? kembali Atau dari Roja bisa kembali atau pulang. Oh iya iya, pulang. Kapan Ibrahim pulang dari sekolah Iya, madrasah? dari sekolah kapan? Ba'da Hisatul Ula. Itu yang jawab siapa? Nggak tahu yang jawab siapa. Bukan dokter Dewi ya? Bukan. Oh, kayak dokter Dewi Kebuka tadi. itu, Mirip kebuka itu. Oh, mirip. Iya, Dari kira dokter sekolah. Dewi tadi itu suaranya. Apa ya? Ayo, apa? Ila madrasah ini. Apa ya? Nani? Kapan dia kembalinya dari sekolah? Ini. Roja'a Ibrahim minal madrasati ba'dal hissatil ula, ya. Ibrahim pulang dari sekolah setelah apa? Hissatil ula, pelajaran pertama ya. Oh, pelajaran pertama. Iya. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk ke pelatihan kedua ya. Doa hadhil alamat. Ini apa ini? Centang amamal jumala'il sahihati wa hadhil alamatil khat, atau kasih silang ya. Amamal jumala'il lati laisat sahihah. Jadi disuruh memberikan tanda centang kalau kalimatnya sahih. Dan dijelaskan kenapa betul.
Terus kemudian kalau salah dikasih tanda salah, dan dijelaskan kenapa dia salah, ya. Kenapa dia salah? Ada yang kurang apa atau keliru apanya seperti itu. Baik, berikutnya setelah Dokter Dewi, Umu Sofia nomor 4, itu nomor 5, nomor 6, siap-siap. Silakan nomor 1 jawab. Ada Umu Sofia? Ada Ustazah. Tafadhali. Ibrahim Ukhti Yusuf. Benar nggak? Ibrahim itu anaknya saudaranya Yusuf. Hmm. Ya. Saudaranya Yusuf, anaknya saudaranya. Benar Ustazah. Jadi Ibrahim itu siapa? Anaknya? Anaknya saudaranya anaknya paman ya? Jadi sepupu ya? Keponakan. Ibrahim anaknya saudaranya Yusuf. Ya, mana kalimat yang menunjukkan? Ini yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Itu Ustazah. Iya, Kholi. Nah, ya berarti saudara pamannya dari via ibu ya. Iya. Nah, betul. Jadi di sini betul sesuai teks ya. Yang kedua, silakan nomor 2, Umi Tini. Apa Ustazah, nyimak dulu ya. Saya mau pergi juga sebentar nanti. Oh, Saya tadi. nyimak dulu ini. Jazakallah. Iya, silakan Umu Nur. Yusufu Suaranya. Ammu Ibrahim. Suaranya coba diulang Anda belum putus-putus lihat. tadi. Yusufu Ammu Ibrahim. Ini baterainya lagi habis, jadi aku ngecasnya di tempat yang agak ini di rumah ibu soalnya. Nggak kedengeran ya tadi ya? Udah kedengaran. Yusufu Ammu Ibrahim. Yusuf pamannya Ibrahim. Itu berarti pertanyaannya khoto au Iya, jawabnya benar atau salah? naam au khoto gitu ya. Naam, Satu ya. Yang benar? khoto ya. Yang benar? Khol. Khol Yang benar ya. dia khol. Iya. Yusufu Kholu Ibrahim. Ibrahim. Nah, lanjut berikutnya. Ayo Ustazah. Ya. Ikhwatu Ibrahim Akhwatu. ilal maktabi. Akhwatu. Akhwati. Akhwatu. Akhwati. Dia Bukan, koto Ustazah. bukan titu. Domah. Ya, akhwatu. Dia koto Ustazah. Dia perginya ke ke universitas. Ilal jamiati. Bukan ke Iya. Jadi kalimat yang betul gimana? Zahaba ilal Dari depan disebutkan mubtada'nya dulu. Akhwatu Ibrahima dahabna ilal jamiati. Ilal jami'at. Nah, yang keempat. Soal 4. Saya Ustazah ya. Ya. Ikhwatu Ibrahima zahabu ilal jamiati. Betul salah?
Betul Ustazah. Sebentar. Hmm? Sebentar nih, Tadinya gimana ya? Wa aina ihwatu zahabu ila jami'at. Benar Ustazah. Betul ya. Kalau yang tadi itu, kalau ada yang madrasati di bukunya madrasati betul ya, tergantung di kitabnya itu apa. Ya, ada yang jamiati, ada yang madrasati. Kalau di tempatnya mungkin tadi apa? Jamiati. Oh iya saja salah saja. Dahabna ilal madrasati. Ya Ya, dahabna. Iya soalnya tadi ya. dahabna. Iya Kirain soalnya setiap buku kan berbeda ya. Baterainya kalau Di sini Jamiati. Hah? Jamiati, coba dibaca itu yang atasnya Jamiati, yang bawahnya Umi, yang habis selesai Yusuf aina Ya nomor akhwatuka Jamiati. Ya. Ibrahim dahabna ilal madrasati. Itu. Yang ini ya. Kalau untuk yang akhwatu, Mm-mm. Saya tadi Akhwatu itu salah. madrasati ya Ustazah. kalau yang akhwat ya saudarinya perginya ke madrasati ilal Madrasati. madrasati. Kalau yang ini Ikhwatu, ikhwatnya, ikhwatu betul. jami'ati ya Ya, Ustazah. kalau Yang laki-laki. laki-lakinya ya saja. Iya. Lanjut berikutnya. Sa'alima. Dokter Dewi. Bisa. Saya Ibrahimu ma dhahaba ila tabibi. Ibrahim apakah Ibrahim pergi tidak pergi ke dokter. tidak pergi ke dokter? Ibrahim Ibrahim tidak pergi ke dokter. Kira-kira betul apa salah? pergi sah. Iya, berarti di sini salah apa betul? Salah. Salah. Yang betul jawabannya? Ibrahim pergi ke dokter. Iya, bahasa Arabnya gimana? Ibrahim dhahaba ila tabibi. Iya, Ibrahimu zahaba ila tabibi. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, berarti yang di latihan yang kedua ini menyesuaikan dengan yang di teks ya, masih mudah insya Allah. Kemudian latihan ketiga, fil amakinil khaliyati fi mayadi fi'la zahaba wa asnidhu ila dhamiri munasib. Jadi letakkan di bawah tempat ini yang kosong menggunakan fi'il zahaba yang diidafakan kepada dhamir yang sesuai. Ya, diidafakan kepada dhamir yang sesuai. Baik. Di sini ada kata al-auladu. Nah, berarti al-auladu ini dia digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Al-auladu ini apa? Mufrad atau jamak? jamak. Jamak. Berarti ini kan mubtada ya. Ini semuanya adalah jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah semuanya. Nah, dia berarti ada khobarnya nanti. Nah, khobarnya di sini nanti berupa jumlah fi'liyah. Ya. Kalau mubtadanya isim, nah khobarnya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah atau khobar ini harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya itu dia berupa jamak yang berakal atau jamak taksir berakal, berarti nanti fiilnya juga menyesuaikan. Kita lihat kalau mubtadanya situ mudzakkar berarti jumlah fi'liyahnya juga harus mudzakkar. Gitu ya. Ya, silakan. Selanjutnya, Saya yang misalnya. nama Dokter Dewi. Al-auladu zahabu Iya, zahabu. ila
Ma'aba. Apa sih ini? Mal'abi. Hah? Mal'abi. Mal'abi. Artinya Anak laki-laki itu, para anak-anak itu anak-anak pergi ke Al-Ma'abi. Ma'abi apa ya? Ma'abi apa ya Bu Ustazah? Mal'abi itu lapangan. Oh ya, lapangan. Pergi ke lapangan. Ya, ke lapangan. Iya. Anak-anak, anak laki-laki pergi ke lapangan, ya, telah pergi ke lapangan. Hasan, lanjut berikutnya nomor 2, at-thalibatu. At-thalibatu dhahabna ilal madrasati. Para siswi itu pergi ke sekolah. Nah, lanjut berikutnya Hasan. Al-mudarrisu. Langsung ke Ana ya sudah. Nanti ini mau baca nggak? Enggak. Iya. Beliau Nah. lagi siap-siap mau pergi. Ya. Al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Nah, lanjut. Artinya? Artinya guru itu telah pergi ke kelas. Ya, berikutnya. Mator. Apa ya Ustazah mator? Motor bandara. Oh iya, motor. Matori. Bandara ya. Jahabat. Ana jahabat ilal Ana zahab. jahabat ana jahabatu bukan saya. Jahabat. Iya. Ana jahabatu ilal matori. Dia pakai fi'il madhi ya berarti ya? Iya, semuanya kita pakainya fi'il madhi. Nah, ya Baik. saya pergi ke bandara. Nah, pakai jahab. Berikutnya, zahabah semuanya. Uhti ini bisa diinikan dia berarti Ustazah ya. Apa? Uhti itu berarti ininya saya. Apa? Uhti itu saudara saya ya. Iya Ustazah. Iya, betul. Saudara saya tuh berarti bisa diitukan ke dia tapi perempuan ya Ustazah ya. Betul. Umi. Faal ya berarti dahabat Uhti dahabat ilal matlabahi. Artinya saudara saya pergi ke perempuan saya, saudari berarti saudari saya pergi ke matbahi itu bukan dapur ya? Iya, dapur. Ahsan. Ya, baik. Ya, lanjut berikutnya. Yes, Aina zahab gimana tuh? Kalau Aina zahab zahabat. Iya, Aina zahabta. Zahabta anta. Iya. Ya, anta di sini domir keberapa? Domir apa? 7 ya, Ustazah. Iya, domir mukhatab ya, lawan bicara. Mufrad muzakkar. Naam. Barakallahu fikum. Nah, di sini di latihan yang ketiga ya. Ini mudah ya. Jadi tasrifan yang sering kita latih itu ya, yang zahaba, zahabu, zahabat dan seterusnya sampai zahabna,
Nah, fungsinya ketika dia menjadi khobar dalam jumlah ismiyah, maka itu digunakan tasrifannya. Ya, kalau jumlah fi'liyah kita hanya memakai yang tasrifan pertama dan keempat, berapapun jumlah fa'ilnya. Nah, kalau jumlah ismiyah berbeda, dia harus menyesuaikan. Misalnya di kata al-auladu zahabu. Berarti kalau kita memakai al-auladu zahaba itu salah. Tapi kalau jumlah fi'liyah lain lagi, ummahat, ya. Berarti fi'ilnya dulu, maka tidak memakai zahabu al-auladu la. Lakin zahaba al-auladu. Berarti dia bisa membedakan antara jumlah ismiyah dan fi'ilnya insya Allah ya, ummahat. Jadi kalau jumlah ismiyah, kalau khobarnya berupa fi'il itu menyesuaikan. Kalau mubtada'nya itu satu, mufrad muzakkar berarti tasrifan pertama. Ya. Kemudian kalau mubtada'nya itu misalnya huma, ya, berarti dia nanti fiilnya juga bentuknya huma, misalnya al-mudarisu wal wat talibu zahaba ilal fasli. Ya, misalnya dua orang nih di sini contoh misal talibu. Berarti di sini pakainya itu Saja lagi zahaba. tulis. Saja lagi Iya, menulis. Oh ya. iya, lagi menulis. Ila fasli misalnya. Nah, seperti itu. Jadi memakai yang untuk dua orang itu kalau jumlahnya adalah jumlah ismiyah ya. Bisa dipahami insya Allah ya. Tadi udah bisa semua, Masya Allah. Bu saja saya masih bingung. Heeh. Ini kan kalau ini tadi katanya jumlah ismiyah, tapi kok ada kata kerjanya dahabu. Itu namanya khobarnya bentuknya berupa jumlah fi'liyah ya. Jadi khobar, nah kemarin kita belajar ini ya. Khobar itu dibagi menjadi dua. Khobar mufrad misalnya al-mudarisu jalisun. Pak guru sedang duduk. Kalau khobarnya ghairu mufrad atau majmuk, nah ini dibagi lagi. Yang pertama ada jar dan majrur. Contohnya Ahmadu fid dari, Ahmadu fil baiti. Nah, fil baiti di sini menempati posisi marfu, kedudukannya rofa jadi dia sebagai apa khobarnya. Ya. Terus yang kedua itu zorof. Zorof itu misalnya amama, ada kata amama. Terus kemudian fauko, terus baina, nah itu ya, pokoknya zorof ya. Contohnya yang sering kita jumpai itu kata amama. Misalnya baiti amamal masjidi. Nah, di sini amamal masjidi ini menduduki posisi rofa, dia kedudukannya sebagai khobar. Itu yang kedua. Yang ketiga berupa mubtada khobar, belum. Nah, ini ya. Sekarang kita masuknya ke sini. Khobar yang ketiga itu berupa fiil dan fa'il. Berarti namanya itu adalah jumlah fi'liyah untuk khobarnya. Contohnya, kita tulis di sini tadi, misalnya al-auladu zahabu ya, al-auladu zahabu. Mana tadi? Yang mubtada, yang khobarnya berupa mubtada khobar kita lewati karena materinya belum ke sana. Al-auladu zahabu zahabu ilal apa tadi? Mal'ab ya. Ilal mal'ab. Nah, di sini kata al-auladu itu sebagai apa? Mubtada'nya. Ya. Marfu
Tandanya dhamma. Nah, di sini nanti kata zahabu ini sebagai khobarnya. Jumlah fi'liyah. Tetapi fi'li ya, kita mengi'rabnya seperti yang kita mengi'rab fi'il. Zahabu misalnya. Fi'lun madhi gitu ya. Mabniun ala apa Umahat? Mabninya tandanya apa? Sukun. Ala Ala sukuni. ala dhammi. Ya. Mas, Ala dhammi ya. Yang zahabu. dilihat itu di lam fiilnya, bukan di Oh, huruf terakhirnya. Ala dhammi Tommy. di sini ya, di ba-nya. Bukan di wawunya, bukan di alifnya. Ya. Ala dhammi. Terus kemudian fa'ilnya wa fa'iluhu wa wawul jamaah. Ya, wawul jamaati. Berarti dia sama ya, mabniun ala apa Umahat? Mabniun ala? Sukun Sukun. ya, Ustaz. Ya, ini baru ala sukun. Ala sukun. Iya, seperti ini. Terus kemudian jumlah ya. Jumlah fi'li ya, kata zahabu ini fi mahali. Kalau jumlah tu fi'il wa fa'il ya. Fi mahali apa? Raf'in mubtadaun. Seperti itu. Jadi ternyata khobar itu kok tadi Ana bilang apa? Mubtada ya, fi mahali raf'in khobar ya. Raf'in khobar. Jadi khobar itu tidak hanya berasal dari isim mufrad saja. Tidak hanya berupa mufrad maksudnya ya, bukan isim mufrad, tidak berupa mufrad saja, tapi bisa berupa tadi jar majrur, terus kemudian zorof, terus kemudian mubtada khobar, terus berupa jumlah fi'liyah. Mubtada khobar ini atau disebut juga jumlah ismiyah. Jadi dalam jumlah ismiyah itu nanti ada jumlah ismiyah lagi. Tapi ini belum kita bahas ya, ini kita kasih merah dulu. Nanti kalau kita ketemu pada kalimat ini, insya Allah kita masuk ke sini, biar lengkap pembahasannya, biar urut-urut. Seperti itu, Dokter Dewi. Jadi kesimpulannya, khobar itu tidak hanya berasal dari mufrad, dari isim saja, tapi dia juga bisa berasal dari isim. Kalau jar dan majrur itu disebut dengan sibhul jumlah, menyerupai jumlah. Bisa dipahami sampai sini? Jadi maksudnya Ustazah, khobar itu tidak harus isim, bisa juga dari fi'il. Iya, seperti itu. Ya bisa, insya Allah. Iya, insya Allah ya. Jadi intinya kalau ketemu kalimat yang diawali dengan isim dan setelahnya itu ada fi'il, ya, berarti itu adalah fi mahali raf'in khobar. Dia menempati posisi
rafa sebagai khobarnya. Begitu. Ada lain pertanyaan? Pertanyaan lain ada? Oh, dibolak-balik. Jelas Mahat yang ini tadi? Iya, Ini yang dicatat saja. nah yang ini itu semuanya seperti itu ya? Belum saja, catatannya belum selesai. Oh, Sedikit lagi. Fi mahali rafi'in gitu. ya, yang merah ini tandanya belum dibahas ya, kasih kurang belum. Tadi wafa'ilu ya sudah. Sebentar. Ya. Tutupnya kurang rapat Ibrahim. Nanti kalau sudah selesai bilang. Udah saja. Udah saja. Jadi kira-kira kasihan saja. Lainnya sudah selesai? Sahabat belum? Belum. Berikutnya ya, tadi itu sama ya, semuanya tadi yang kita buat latihan itu kabarnya berupa jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ustazah ini wal jamilatu ya Ustazah. Bukan jamil. Jumlah tuh. Oh ya, jumlah. Jumlah tuh fa'il. Jumlah tuh fa'il ya Ustazah. Fa'il. Fi'l wal fa'il. Fi'lun wa fa'ilun. Jumlah tuh fi'lun wa fa'il. Sudah? Ini sekalian aja nanti dikasih contoh yang ini ya. Biar umat nanti punya catatan. Kalau ketemu yang semisal kita tinggal murojaah lagi. Nah, kalau ini dilanjutkan apa masih nunggu? Masih nunggu? Ya udah saja silakan. Udah Ustazah. Ya. Jadi yang keempat atau terakhir dari bentuk khobar itu yang pertama dia adalah khobarnya jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah tapi di dalam khobarnya itu khobarnya sendiri bentuknya jumlah ismiyah. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini ya. Misalnya Muhammadun. Nggak usah bingung ya, Umahat ya. Nah, nanti kalau udah tahu, oh ternyata itu gitu. Muhammadun. Nah, misalnya Muhammadun abuhu ya. Sebentar. Abuhu misalnya tobibun. Nah, ini cara mengartikannya kira-kira gimana? Ayahnya Muhammad Ayahnya seorang dokter. Seorang dokter. Dokter. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ayo coba gimana? Muhammad ayahnya seorang dokter. Iya, jadi siapa yang seorang dokter sini, Muhammad atau ayahnya? Ayahnya. Ayahnya. Nah, ini dia yang disebut dengan khobarnya itu jumlah ismiyah tuh yang ini. Abuhu tobibun ini fi mahali rafin khobar. Khobar dari siapa? Dari Muhammad. Khobar dari Muhammad ya. Jadi cara i'rabnya nanti gini juga sama. Muhammad di sini mubtada, Abu di sini juga mubtada. Bukan langsung khobar. Abu di sini mubtada, terus kemudian wa huwa bahwa apa?
Khobar. Kemudian ini al-ha'u di sini domirnya domir muttasil mabniun ala dhom fi mahali jarin mudhafun ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Nah, kemudian tobibun. Nah, di sini baru khobar untuk ini si abuhu. Ya, khobar untuk abuhu. Kemudian dia marfu, tanda marfu rafa'nya adalah dengan dhamma. Nah, jumlah abuhu tobibun itu fi mahali rafin khobar. Jadi intinya seperti ini contoh dari kalau mubtada itu khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, ini. Yang kata abuhun ya diganti ya warnanya misalnya biru. Nah, ini khobarnya Muhammad ada sebagai mubtada. Seperti itu. Ayo bikin contoh lagi misalan, coba satu-satu bikin contoh biar makin paham. Jadi makrifah nggak harus nama orang ya. Kemarin kita udah belajar isi makrifah apa aja Umaha, coba. Masih ingat kah? Alif lam. Terus alif lam. Isim yang dilekati alif lam. Terus apa lagi? Nama orang ya, Ustaz ya. Nama orang. Nama isim alam bisa Isim nama orang, isyarah. bisa nama tempat. Terus apa lagi? Isim isyarah. Isim isyarah. Isyarah. Terus apa lagi? Isim Isim domir. mausul, isim domir, isim yang diidhofahkan. Iya. Terus? Yang disandarkan pada isim yang Ya, sekarang masing-masing teks satu-satu. Ayo, bikin contoh. Cepet-cepetan ini. Ayo. Siapa yang siap? Silakan buka mic langsung. Ini, biar anak tulis. Ayo, lomba cerdas cermat. Yuk, Hadza. Munur, siapa yang sudah siap? Siapa? Belum, Ustazah masih mikir. Ya. Masih mikir, ya. Meja ini kotor, boleh nggak? Meja? Kemeja ini kotor. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya, sudah. Berarti harus Dicermatin dulu ini ya. Dicermatin dulu contohnya ini. Muhammad. Kira-kira bagaimana bisa membuat kalimat lain yang berbeda tetapi Fatimatu. siapa Umida? Ya, Fatimah. Boleh nggak? Kalau ini hampir serupa tapi Fatimatu. Nggak apa-apa, Fatimah. Umuhi. Nah, coba bahasa Indonesianya dulu. Umuha ya. Umuha apa umuhi ya Ustaz? Artinya dulu coba Umi. Fatimah ibunya adalah guru. Iya. Nah, coba bahasa Arabnya sekarang. Fatimatu umuha apa umuhi ya Ustaz ya? Umuhi ya. Karena nggak mau kasih tahu dulu. Sebentar, bukan umuha ya. Sebentar. Kayaknya umuha ya. Umuham. Kan domirnya iya. Iya. Fatimatu umuha mudarisatun. Umuha mudarisatun. Dari satun. Iya, Jamil, Hasan, Mumtaz. Nah, yang lainnya. juga kalau mobil ini kotor, mobil ini bersih boleh? Gimana? Hadihi saya rotu jamilun. Juga. Enggak bisa. Hadi saya rotu jamilun tidak. Ustazah, kalau masjid itu di depan sekolah.
Masjid itu di depan sekolah. nggak bisa. Itu nanti masuknya ke mana? Fi'il Ke jumlah ya. dzorof khobarnya. Dzorof. heeh. Kalau ini Jadi, saja Khadijah Ummul Mukminin, Khadijah, Ummul Mukminin. nggak bisa. Hmm. Kalau Itu yang umum ini nanti bahasa badalnya. yang mudah. Bisa nggak? Gimana? Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Kita lihat ya. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Coba bagaimana ininya? Al-Lughatul Arabiyati, Lughatul Lugotu. Berarti nggak usah pakai alif lam. enggak. Karena mudhaf ilaih. Lugotu. Arabiyati sahlatun. Oh, gini. Kalau lugotul Arabiyah itu dia sifat mausuf. Jadi nggak bisa. Jadi Iya. lughatul. Lugo kecuali ganti aja. Misalnya lugo. Pakai alif lam berarti. Al-lughatu. Al-lughatu al Nah, nggak bisa bukan ini kurang. Khobarnya Bahasa yang kurang. itu bahasa yang mudah sekali. Nggak bisa, itu kurang konteksnya. Berarti Kalau kepemilikan boleh sudah. Coba gimana dulu? Baju itu milik Fatimah. Nggak bisa. Itu nanti masuknya ke jar majrur. ini kita mutadab khobar ya Ustaz ya. Kalau Ustazah, kalau masjid itu warnanya hijau. Masjid itu, bentar ya. Kurang ini. Al-Masjidul Launuhu. Ya, kalau iya, coba. Itu warnanya merah. Coba masjid itu warnanya hijau. Al-Masjidu, coba ya kita lihat ya. Tapi Warna kan sudah. iya. Berisik banget ya Coba Allah. bahasa Arabnya gimana? Al-Masjidu Launuhu. Apa namanya tadi yang bikin kalimat tadi siapa? Umi Sofia. Nah, Umi Sofia. Coba tanggung jawab artinya gimana coba? Al-Masjidu. Al-Masjidu. Kita dulu Ustazah. Warna apa Ustazah ya? Launuhu. Lau. Ya. Al-Masjidu launuhu ahdorun. Ahdorun. Warna Ahdoru. hijau. Iya. Ini kira-kira udah tepat belum dari segi penggunaannya? Kok aja. Kira-kira. Warnanya makanya khadra ya sudah. Khadra ya. Bukan pakai asgar. Kalau khadrau berarti dia pakai alif mamdudah berarti untuk mana? Berarti ini udah betul ya? Oh, benar. Ya, jadi di sini yang dia menjadi mubtada kedua itu yang mana? Launuhu warnanya ya. Hunya di sini dia beri dobah kepada isim dhamir kembalinya ke masjid. Berarti di sini jumlah ya. Kemudian akhdor ya, akhdor ini khobar untuk launu. Nah, kemudian jumlah launuhu akhdor ini posisinya dia marfu sebagai khobar dari masjid. Ya, seperti itu.
Ada lagi? Ayo yang belum. Baru berapa ini? Ayo. Berarti Pokoknya, nah ini ya, yang kedua itu pasti dia beridhofah kan? Mm-mm. harus beridofah ya Ustazah berarti ya. Mm-mm. Kalau masjid itu jalan, masjid itu. Mobil itu jalannya cepat. Bentar. Mobil itu. Sayyarat. Jalannya cepat. Kamu saja agak berisik. Enggak kedengaran. Nggak kedengeran ya. Hmm. Ya, apa ini? As. Sayyaratu. Jadi kalau jalannya berarti pakai ini ya Saya nggak sih? kamu diam. Yajri. Jara itu Enggak, berarti berarti pakai fiil ya? Berarti bukan iya ini yang termasuk fiil, ini. berarti bukan gagal ya. Kakak. Gagal. Mbak, ini mudah loh sebenarnya ya, Umahat. Misalnya, Sama mobil itu kacanya bersih. bos bisa. Mobil itu kacanya bersih. Misalnya Apa lagi, bahasa Arabnya lagi? As adalah seorang pedagang yang kaya. Muhammad. Boleh bisa nggak Ustazah? ya misalnya sebentar. Misalnya ya, Mobil itu kacanya bersih. apa tadi? Kok buru? Mobil itu kacanya bersih. Mobil itu kacanya Bersih. Tapi kaca apaan saja? Mir'ah ya? Coba gimana? As-sayyaratu mir'atuhu nazifun. As-sayyaratu kan itu ya. Mir'atuha. Mir'atuha nazifun. Tuhan. Iya, ini bisa. Yuk, berikutnya, Penta. Abbas adalah pamanku, pamanku yang kaya. Kan pamanku kan, jadi kan ada idofanya kan. Abbas adalah pamanku yang kaya. Ini Kan pamanku kan ini idofah. nanti kalau yang kaya itu nanti jadi sifat. Oh, berarti Bukan Abbas khobar. adalah pamanku yang baik. Baik juga sifat ya. Ada yangnya. Coba misalnya Abbas rumahnya besar. Nah, itu bisa. Oh, gitu ya. Coba. Abbas Gimana? rumahnya besar. Nah, kira-kira. Sun Abbasun. kabirun. Iya, udah selesai. Udah sebenarnya itu, tapi apa gitu ya. Ya. Misalnya lagi. Siapa yang mau dibantu? Misalnya lagi, siswa itu, ya. Siswa itu bukunya bermanfaat. Bermanfaat apa bahasa Arabnya? Mufid. Apa? Mufid. Mufid. Oh, itu apa channel Mufid ada kan Ustazah ya? Itu artinya bermanfaat ya. Nanti bisa tahu Mufid itu. Alkitabu. Alkitabu. Atolibu. Kitabuhu mufidun. Iya, gimana? Kitabuhu ya Ustazah. Kitabuhu mufidun. Iya.
Mufid. Naam. Nah, selesai. Siapa yang belum lagi? Misalnya ini Mustajah, rumahku Heeh. dekat masjid yang besar, bisa nggak? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Hmm. Kecuali gini, rumahku Di sampingnya jendelanya banyak. Jalannya banyak atau halamannya luas. Nah. itu di sampingnya masjid. Ya Ustazah, Samping tapi atau rumahku sore. di depannya masjid bisa juga ya Kak Ustazah ya? Pokoknya harus ada Rumahku ininya Jorok. ya. Rumahku di depannya masjid. Di depannya masjid gitu ya. Nanti itu Iya. zorof. Zorof Iya. itu. Rumahku di depannya Nah, coba ini diartikin dulu. Rumahku jendelanya banyak. Gimana, dokter? Rumahku baik al-baiti. Nggak usah pakai al, kenapa? Oh iya. Jadi Baiti langsung karena beridofah ya. baiti. Baiti. Jendela apa sih, lupa. Nafidatun. Nafidatun. Berarti gimana kalau jendelanya? Nafidah. Nah, Nande. Itu tanahnya Ki. Apa? バスに間に合わんと、浜田。広島から。もう一回行くよ、そしたら。もういかんいかんいかん、もう明日の朝でいいよ。おめでとう。そしたらしゃぶよ、食べ。 Nafidatu. Fidatu, terus domirnya? Bayi itu tuh laki perempuan sih. Nafidatu. Bayi itu, bayi itu laki apa perempuan? Nafidatu. Nafidatu Ki ya. Nafidatu. Di sini nggak ada ki, tapi adanya hu dan ha. Oh. Nafidatu, hu berarti. Kan Itu baiknya nafidatu banyak, berarti apa banyak? Lupa saya. Kafir, kafir. Kasih. Ya, kafir berarti benar apa salah-salah ya. Harusnya kasih rotun karena yang disifati mana yang jadi khobarnya untuk khobar apa? Jendela. Kasih rotun. Nah, baiti nafidatuhu katsirun. Nah, nih ya ini mah contohnya mudah ya. Mudah sebenarnya. Kalau sudah tahu ya, oh seperti ini. Pokoknya kalau ada mama, fi itu berarti nanti apa masuknya? Yang khobar? Khobar apa? Khobar berupa jar dan majrur atau ini ya. Zorof. Berarti kalau sifat itu dia nggak bisa ya Ustazah ya? Bisa tapi itu lebih panjang lagi Umi. Sifat bisa menjadi khobar. Tapi kan cuman nggak ada ininya. Kalau yang tadi itu misalnya apa tadi itu? Yang kaya ya, pamanku yang kaya tadi. Abbas adalah pamanku yang kaya. Misalnya Abbasun Ami Al-Ghani. Jadi kayak dia tuh belum sempurna gitu. Ya kalau yang tadi itu kan misalnya Ami Woniyun ini ya. Woniyun. Abbasun Ami Woniyun. Oh ini bisa sih, bisa. Ya tadi ada pamanku, ada kunya kan ya. Ada aminnya ya. Iya bisa ini. Paman itu adalah paman yang kaya. Ya kalau sifat itu ya memang harus ada yangnya ya. Misalnya
Tapi nggak juga sih, misalnya kata rajin gitu ya. Kata rajin nggak harus ada kita mengartikannya ya. Misalnya ayahku, anaknya, anaknya itu maksudnya anak ayah gitu ya, ayahku gitu. Atau misalnya Muhammadun, anaknya rajin. Nah, berarti Muhammadun apa ibnuhu mujtahidun. Seperti itu. Iya. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Sudah semuanya? Sudah membuat contoh semua ya? Nah, intinya kalau kita ketemu yang seperti ini, caranya itu ya, begitu. Jadi kalau yang ini misalnya al-masjidu launuha atau Fatimah humuha, berarti ini Fatimah ini mubtada yang pertama. Terus kemudian umu itu mubtada kedua. Ya, sama-sama marfu wa alamatu rafi'i seperti biasanya dhammah. Nah, kemudian umu ini mudhofnya, terus kemudian hanya ini dia apa? Dhamirun muttasil ya, mabniun ala sukun, terus kemudian fi mahali jarin mudhafun ilai. Nah, udah selesai sampai sini. Habis itu setelah itu ini mudarisun ya. Berarti khobar mubtada sani. Dia khobar dari mubtada yang kedua tadi itu. Nah, kemudian dia marfu wa alamatu rafi'ihi dhammah seperti biasanya ya. Alamatu rafi'i dhammah dhahira fi akhirih. Nah, kemudian wal jumlah itu maksudnya jumlah kalimat ya, dari apa? Minal mubtada, dari mubtada dan khobar ini. Nah, terus habis itu fi mahali raf'in khobar mubtada awal. Dan dua jumlah ini dari mubtada khobar ini dia posisinya sebagai isim yang marfu sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Begitu. Intinya itu i'rabnya, walaupun membingungkan nggak apa-apa, yang penting ngerti dalam konteks bahasa Indonesianya ya. Kalau Fatimah ini mubtada yang pertama, kalau Umu itu mubtada kedua, terus kemudian kalau Mudars ini khobar kedua. Nah, jumlah yang Umu sama Mudars ini menempati posisi marfu sebagai khobar pertama. Iya. Ustazah, Gitu. itu khobar kedua bisa dibilang dengan apa? Khobar muakhor ya? Atau mubtada muakhor? Mubtada yang disebut muakhor. Kalau mubtada muakhor itu nanti kalau yang misalnya fil fasli misalnya Muhammad. Nah, ini mubtada muakhor. Jadi kalau yang seperti itu biasanya menyebutnya itu mubtada tsani, kemudian mubtada awal, mubtada tsani, khobar tsani, kemudian khobar awal. Nah, gitu. Biasanya kalau yang jumlahnya seperti ini, itu yang anak. Nah, kalau yang mubtada muakhor, kemudian khobar muawal, ya sebenarnya kurang lebih sama ya, kalau kita ini pikir-pikir gitu, itu sama. Tapi biasanya dipakai untuk misalnya mubtada muakhor tuh ya tadi itu, misalnya fil masjidi, amamal masjidi, pokoknya yang di depannya ini sibul jumlah. Oh, nah sudah. Seperti itu. Clear ya? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi ya soal ini? Pasti kita itu bedahnya banyak ya satu soal ini. Nggak mungkin misalnya satu kali pertemuan itu sampai berhalam-halaman gitu. Satu exercise ini bisa dalam satu kali pertemuan. Ya, intinya yang penting kita paham dulu. Gimana? Itu aja harus diulang-ulang kalau nggak apa lagi. Betul ya. Intinya yang penting kita paham, kita nggak mengejar habisnya buku ya. Kalau kita mengejar habisnya buku bisa aja, cuman ya itu nanti Umahat paham nggak ini gitu. Iya, satu pelan-pelan aja. Ya, jadi kita slow living ya, slow living. Belajar pelan, yang penting dipahami dan dimurojaah. Intinya dalam setiap kita belajar itu nggak harus 100% kita tangkap semua, kita serap semuanya. Ya paling tidak ada sebagian kecil yang kita tangkap inti dari pertemuan setiap harinya. Jadi nanti kalau dikumpul-kumpulkan seperti kita membuat lagi menyusun puzzle. Ya, hari ini dapat puzzle A, mungkin besoknya baru dapat yang C, yang B-nya masih kosong. Nanti
pertemuan berikutnya baru menemukan yang di B. Jadi lama-lama dari puzzle A sampai Z itu insya Allah kita rangkai bisa menjadi suatu bentuk yang sempurna biidznillah ta'ala. Ya, Amin. ini bahasa Arab itu dia selalu berkesinambungan antara pelajaran yang 1, kedua, kemudian 3, terus kemudian yang keempat, sampai yang kelima. Kalau misalnya 3 kali pertemuan, izin ya paling nggak korban waktu untuk murojaah sendiri gitu ya. Nanti kalau nggak ada, terus ditanya. Barakallahu fikuna jami'an. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya Ummahat. Semoga Allah berkahi dan diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Dan semoga Allah memberikan umur yang barokah. Taib, semoga Allah menerima amal ibadah kita sore hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan di latihan yang keempat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfi minkunna katsira ya Ummahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustazah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum Terima kasih jami'an. Ustazah. Ya, aku mau mati fillah. Izin.